ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Baik, syirik, tauhid, Islam, iman, kufur, syirik. Munafik, sekarang syirik. Ya ini agama isinya ini saudara. Kuasai ini, walaupun judul-judul besarnya. Bulan depan saya tes ini satu persatu. Apa itu syirik? Apa itu iman? Apa itu Islam? Insya Allah siap ya. Siap gak hadir? Kalau mau ditanya ada ya, siap tapi gak hadir. Wah ini jangan-jangan dah, nggak usah kalau saya sudah yakin Anda merasa penting ini. Selama ini sudah buta selama berpuluh-puluh tahun apa isinya agama. Hanya judulnya tok, dengar Islam, iman, syirik. Yang ada apa? Hanya jamaah tok bahasanya. Ini sudahi intahu min hadal amril jahil murakkab. Berhentilah, selesai dari kebodohan ini. Ayo perdalam betul Qurannya. Ini sudah judul-judul besarnya, nanti tinggal buka Quran, hadis, tidak akan keluar dari bahasan ini. Definisi syirik secara bahasa menyekutukan, menggandeng. Asyraka yusyriku isyrakan, syirik. Secara istilah menyamakan selain Allah, makhluk dengan Allah, disamakan dengan Allah dalam hal-hal yang khusus milik atau untuk Allah. Ada makhluk disamakan dengan Allah dalam hal apa? Yang itu khusus milik Allah, hanya Allah yang berhak, khusus diperuntukkan untuk Allah, dia peruntukkan untuk yang lain. Nah, sifat-sifat yang hanya ada pada Allah, milik Allah, dia bilang ada orang lain yang memiliki sifat seperti itu. Yaitu sifat-sifat atau hak-hak yang khusus bagi Allah, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Rububiyah itu khusus milik Allah, nggak ada makhluk itu yang punya sifat rububiyah, nggak ada. Dia mencipta, dia menguasai penuh, dia mengatur semuanya, nggak ada. Makhluk itu terbatas. Umpama dia mencipta, yaitu tadi hanya dari satu yang ada kepada yang lain. Bahwa dia memiliki sesuai dengan kekuasaan dia. Rumah tangga, ada yang desa, ada yang ini. Tapi tidak ada yang menguasai semua makhluk. Mengatur semua perkara. Ada manusia yang ngatur perkara, tapi sedikit sesuai dengan kapasitas dia. Kalau Allah, semua yang terjadi sampai manusia yang mengatur perkaranya itu juga diatur oleh Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Rububiyah nggak ada yang sama. Kalau sampai menyamakan, ada yang sama sedikit, misalkan Nabi Isa ada rububiyahnya di situ. Syiah yang kelewat mengatakan ada yang mengatur awan itu Khalifah Ali. Tertawanya Khalifah Ali itu petir, itu tertawanya Khalifah Ali. Hahaha, jadi bang, saking hebatnya. Itu namanya mensifati dengan rububiyah, mengatur segala. Nah, itu hanya Allah. Uluhiyah, haknya Allah untuk disembah, nggak dibagi sama yang lain. Apakah itu doa, apakah itu memanggil. Ada dulu saya ditanya gini, saya disuruh duduk di sebuah kamar, disuruh menyebut nama ratu. Siapa ya waktu itu kok lupa saya? Gusti Ratu Putu Ayu, ya. Nah, ya Gusti Ratu Putu Ayu, Gusti Ratu, suruh gitu aja. Nanti harta karun itu akan muncul di kamar itu. Katanya niki syirik napa mboten? Ya syirik. Lah napa nih syirik wong mau nyebut nama tok. Nyebut nama dalam bahasa itu berdoa. Berdoa itu maknanya memanggil dan meminta. Nah, sampai memanggil sama dengan sampai ya Allahul ladzi la ilaha ya Rahman ya Rahim. Sampai memanggil dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan, itu ucapan sama dengan syirik. Ya itu di situ syiriknya.
Syirik dalam uluhiyah. Uluhiyah itu hak Allah disembah. Disembah ibadah itu, penyembahan itu ada yang di batin, ada yang di luar batin. Ada yang berupa amal qalbiyah, ada fi'liyah, amal yang jawarih, badan kita badaniyah. Semua tidak boleh disekutukan Allah dalam hal itu. Kemudian asma wa sifat juga demikian. Tidak boleh mengatakan ada orang lain yang memiliki nama yang paling sempurna, yang husna sebagaimana Allah. Makanya nama-nama yang mirip yang di situ ada kesombongan oleh Nabi dirubah. Seperti siapa? Waktu itu Barrah dirubah, karena Barrah itu ya baru atau yang paling baik, ini dirubah. Jadi hal-hal yang diperkirakan akan menimbulkan kesamaan walaupun hanya sekedar nama itu dirubah. Apalagi kalau maknanya sifat yang ada di dalam nama itu dianggap sama dengan sifat Allah, itu kesyirikan. Namanya syirik dalam asma wa sifat. Baik, asyirkul milik Allah. Syirik ada dua macam, syirkul akbar, syirik besar dan syirkul asghar. Yang besar adalah segala bentuk kesyirikan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan tidak ada dalil syariat yang mengisyaratkan bahwa perbuatan tersebut adalah syirik kecil. Ini definisi secara umum yang bisa memastikan ya para ulama. Jadi setelah diteliti, memang kesyirikan ini syirik besar karena tidak ada kemungkinan bahwa syirik ini bermakna syirik kecil. Penentuannya. Contoh apa? Beberapa jenis syirik besar yang terdapat dalam Al-Quran, diantaranya syirik dalam berdoa, namanya syirkut dakwah, yaitu atau syirkut doa, yaitu berdoa dan memohon kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk, seperti menolak bencana dan musibah. Kalau minta sesuatu yang makhluk itu mampu, itu bukan, tidak syirik. Mas, tolong ambilkan minum, tolong dibantu dorong mobil, itu kan minta juga loh, ya nggak syirik. Syirik itu di dalam sesuatu hal yang tidak bisa melakukan kecuali Allah. Contohnya ini, menolak bencana, ya, mendatangkan musibah. Wa ma asabakum min musibatin faminallah. Musibah yang terjadi itu dari Allah. Yang bisa mendatangkan hujan itu Allah. Wa anzala minas sama. Datang ke dukun biar bisa mendatangkan hujan, biar tolak hujan, biar nggak banjir. Nah, itu berarti itu permintaan kepada selain Allah itu dalam sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kecuali Allah, itulah kesyirikan. Contoh ayatnya sudah, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal bar idza hum yusyrikun. Ketika mereka naik perahu, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama hanya untuk Allah, tidak syirik sama sekali. Dia berdoa sama Allah. Falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun. Ketika Allah menyelamatkan mereka dari sampai di daratan, mereka melakukan kesyirikan, minta-minta lagi kepada patung-patung 360 itu. Qala Allah Ta'ala ayyusyrikuna, adakah mereka melakukan kesyirikan ma pada apa-apa la yakhluqu syai'an, yang tidak menciptakan apapun, wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka ma itu diciptakan, dibikin, contohnya patung. Wala yastati'una lahum nasra, dan tidak mampu mereka lahum untuk mereka musyrik nasran menolong, wala anfusahum yansurun, dan tidak mampu untuk diri mereka untuk menolong. Nolong yang nyembah yang nggak mampu, nolong dirinya nggak mampu. Wa in tad'uhum ilal huda, dan seterusnya, fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Panggillah mereka berhala-berhala itu, falyastajibu, dalam mengabulkan mereka pada lakum, pada panggilan kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar. Coba kamu berdoa
kamu panggil, kamu mintai dia, bisa nggak mendatangkan? Ini menunjukkan kata-kata ayusyrikun depan itu, ayat itu, bahwa berdoa kepada berhala itu, patung-patung itu adalah kesyirikan. Karena kesyirikan. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا